بلسان يفقهوا قولي وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبركاته آمين. Telah meriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda dia dua. Bab yang ke-20 Fadilah Taubat. Kemudian ukurnya teori oleh Taubat. Ini nampak. Di awal bab yang ke-20 dalam sebuah ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Artinya yang pertama sekali perlu kita fahami bahwasanya taubat itu perintah. Dan perintah taubat untuk orang-orang yang beriman, yakni hana taubat bagi orang yang kafir, kecuali wate kafirnya kali ucap dua kalimat syahadat. Maka mengucap dua kalimat syahadat itu jalan untuk menjadi mukmin. Wate kaji kurung iman, nya bilana kesalahan-kesalahan dia diucap dua kalimat syahadat baru diterima taubat. Adapun yang analom diucap dua kalimat syahadat, nya ada pi dijina penyesalan dia ada salah yang tadi kubut, tapi mantang dalam kafir, maka hana makna taubat. Taubatnya hanya dibatasi dengan waktu, dengan umur, dengan tempat. Artinya biasa orang kan nyo karakter bulan taubat, bulan Ramadan. Sang nyo ke bulan Ramadan hanya tuan taubat. Padahal taubatnya setiap saat. Bahkan Nabi diikrar bagiannya umat hanya pernah kurang dalam setiap hari taubat dari tertuga. Dasar Nabi nepegah taubat tertuga dalam tiuro hanya dengan membaca astagfirullah tapi waktu boleh. Bahkan karena hati Nabi hanya berpaling kepada selain Allah. Tapi biasanya dengan istighfarnya maka boleh istighfar lain. Bahkan karena laki ampunnya pun kitanya mentung dalam keadaan yang ini hati kitanya hanya timang kepada Allah dalam mengucapkan istighfar. Meriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda dia, adalah pada orang yang dahulu daripada kamu satu laki-laki, membunuh ia akan 99 jiwa nafs, hati nafs jiwa. Ini dalam Al-Quran akan kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa
Jadi 99 yang menyawang. Sebab yang hana di nyawang hana mana ada keniko. Karena hana di soprasa rasa sakitnya bila nyawang hana di. Jadi nak pernah kejadian diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, nerima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dile naziro uragam kagepo urung sikurung tro. Maka bertanya ia daripada orang yang terlebih banyak ibadat ahli bumi. Beja merupa naziro urung yang paling le ibadat di dalam bumi. Maka ditunjuk orang atas rahib, maka mendatang ia akan dia dan berkata ia bahwasanya membunuh akan 99 nyawa. Maka adakah baginya daripada taubat? Maka berkata rahib itu tiada. Anak-anak taubat itu. Maka membunuh ia akan dia rahib. Genap ketolo urung kagupoh li murah kamu. Kemudian daripadanya kemudian katanya belum daripada urung yang terlebih alim ahli bumi. Artinya kedai-kedai yang urung so yang paling alim, yang pernah dengar-dengar di urung roh. Maka ditunjuk orang atas laki-laki yang alim, dipegang nang, dipegang halaman, sudah uragamnya tidak. Maka mendatang ia akan dia dan berkata ia bahwasanya ia membunuh 100 jiwa, yakni 100 orang. Maka adakah baginya daripada taubat? Berkata orang alim itu bahkan hana. Artinya macam na taubat bagi roh. Dan siapa yang mendindingkan antara engkau dan antara tubuh taubat, so kena halang antara drone dengan taubat. Bila memang drone hai uragam hai na keinginan untuk taubat, maka selamanya pintu taubat tidak terbuka untukmu. Ini nyata beda antara orang alim dengan orang abid. Orang yang ahli ibadah, orang yang hanya punya ilmu sekedar sah ibadah. Artinya dia minta ilmu kadar farduin supaya kisah ibadah yang dikerjakan betul-betul bijak dalam gunung yang ibadah itu. Sementara di orang alim, jikanya anak piu-piu dalam menuntut ilmu ibadah seiring dengan ganyan belajar ibadah itu. Ya, dalam hadis nubuah ahli Nabi, fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnakum. Lebih orang alim ketimbang orang abid, lagi lebih turun dengan si rendah-rendah dari kalangan datar. Nasihat hari yang lain tentang keutamaan orang alim disebut kali Nabi, bahkan lagi perbedaan antara orang alim dengan orang abid, lagi perbedaan lagi membumbung. Maka budak uragamnya katanya empu jawaban tetap mentang taubat. Cuma catatan dipergi olehmu kepada begini. Maka bahwasanya ada padanya beberapa manusia yang berbuat kepada mereka itu akan Allah Ta'ala. Dan jangan engkau kembali kepada bumi engkau. Maka bahwasanya ia bumi yang jahat. Cuma cara di mana nak orang ini. Nyo dah tepi dari tempat dongnya beli tahu kampung road. Tajak kampung pulang di kampungnya, nah perlu orang yang memang fokus hanya untuk ibadah kepada Allah. Yang ngurungnya tak kampung road. Dewa ke kampung road beli tahu. Maka pergi ia kepadanya hingga sampai setengah jalan. Mendatangi akan dia mati. Terus setengah kamu Kado malimawan ada perintah Allah itu ada nyawa. Ada yang mulai ketepi dari rumah orang alim bunuh dekat dengan anak lain kecuali untuk yang taubat.
Cuma kalau berupa tempat yang ditunjuk oleh orang alimnya, kalau lebih awal ganyan merupuk dengan mati. Maka awatnya nama dawat malaikat, maka berbantah padanya oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Berkata malaikat rahmat bahwasanya ia datang akan kami taubat ia, dan berhadap ia dengan hatinya kepada bumi ini. Oleh malaikat itu bahwasanya ia tiada berbuat kebajikan sekali-kali, cuma baru ijak saja. Dalam terus pada tempat ijak anai puluh bila ini kecuali ijaknya saja. Karena kadawadawinya maka datang akan mereka itu malik maut pada rupa anak Adam, maka menjadi akan dia hakim yang menghukumkan antara mereka. Juga dawa, tapi malaikat tidak dawa. Jadi nasul oleh malaikat ramai kita dawanya padahal kan jatah dong karena ini taubat, cuma kalau untuk kawai mati. Padahal yang ada ini hanya dijual lain kecuali tempat yang ditunjuk oleh orang alim kuno itu yang taubat. Kan malaikat ada, kami rencana berangkat haji bukan rencana, tapi yang terus belum. Memangnya tidak ada dong ke malaikat itu ke menang. Bukan malaikat maut yang kerja dalam rupa anak Adam. Pasal nama dia. Malaikat itu nama dia nanya memang tinggal. Maka berkata ukur olehmu akan barang yang antara dua bumi itu. Niana memede dari mede. Sifat dari di tebit bak rumah orang alim kuno sampai bak tempat mati. Padu mede, maknanya dari tempat mati sampai bak tempat tujuan jejak. Bak kampung yang ditunjuk oleh orang alim padu mede. Maka kepada mana? Kepada yang mana yang terlebih hampir daripada dua bumi itu, maka ia begini. Nyampai cara ke adili 5 baga-baga ke malaikat nanti dia sifat ke tadi malaikat rahmat dia sifat ke nolano. Awak ada dari mete merupa lo minat dengar pada tentang mati urang kamu no. Kita yang baru mete. Maka diukur oleh mereka itu, maka mendapati mereka itu akan dia terlebih hampir kepada bumi yang ia hendak pergi kepadanya dengan satu hasta dia. Oh malaikat ada dari tempat diberangkat ke tempat matinya kalau dari mati diuji. Maksudnya contoh yang mudah. 50 meter di tengah. Malaikat rahmat dari tempat mati ke tempat tujuan berapa meter? 50 meter. Mati 3 meter lebih. Kemudian balik. Lebih itu kepada tempat tujuan, hampir kepada bumi yang ia hendak pergi. Jadi mio bersifat ulikur 50 meter contoh. Model bersifat itu anak tu 50 sekurang meter di tengah. Di tengah meter artinya yang satu hasta. Apa satu hasta di tengah meter dari ujung jauh sampai ringkih. Karena lebih itu gede maka mengambil akan dia oleh malaikat rahmat. Wa fadlullahi wasi'un, dan bermula karunia Allah itu maha luas. Yang wadenya So yang mati uragamnya Allah. Bab tempat yang kalian tentukan oleh Allah dengan jarak yang kalian diperintah oleh Allah. Bahkan karena Allah menentukan untuk malaikat azab dan malaikat rahmat akan merubah mainnya masing-masing lelaki karena pegang hak orangnya. Tapi dengan negeri ketentuan oleh Allah lebih kepada tempat tujuan, sehingga negeri malaikat Malik Awan untuk berpadi antara dua malaikatnya, sehingga menang malaikat nyampan karunia Allah.
Jadi putra pelajaran di sini artinya dengan dekat mentang untuk tobat. Galong tro pada tempat yang ingin urung ditanya ada kena tobat pada tempatnya mati, maka Allah tetap akan hitung ditanya urung. Jadi di sini mungkin bukan hijrah, nanti orang yang hijrah untuk tobat. Artinya misalnya tinggal di kampung road, masyarakat lingkungan yang kebiasa katanya di sini. Dan bidana pun yang hanagat yang sering kita kumpul di sini, untuk dapatlah doa daripada punyan berat. Dibantu cara kita mengungsi oleh tak ubah kampungnya, saja oleh untuk jadilah katanya dengan pun yang hanagat. Antara lain urung dia kalut macam contoh, dia sulu. Jadi dia kuasengro daripada keramaian untuk fokus ganyan semata-mata taubat kepada Allah. Yang dalam perjalanan ganyan dia kalut. Dalam pro tempat tujuan, berkalut juga dalam baru beja. Di tengah rauh kamu meninggal. Padahal tujuan ganyan dia taubat, dia sombro dengan taubat kepada Allah. Yang tetap Allah Nabi karunia kepada orangnya dengan kebenaran. Kata akhir bahwasanya laut, nah yang pegah lautnya laut tempat kita jajah yang kena baru berhadap ia atas makhluk yang berbuat maksiat mereka itu. Miana urung-urung yang pun maksiat beranggapan mentang urung pun maksiat hana mencik binai laut bijak. Jadi dia ada beli je pun maksiat, tetap beli lautnya dihadap di hati urung yang pun maksiat. Dan diseru di laut, hai Tuhan kami, beri izin olehmu bagi kami bahawa kami tenggelamkan segala orang yang berbuat kesalahan. Tapi kita gunung, hantro di laut gunung, jirti. Yang beri izin ya Allah Ta'ala, ulangi terus di laut. Cara bantuan Allah Ta'ala, cuma Allah pun sebut. Maka berkata Allah Azza wa Jalla, jika ada mereka itu hamba kamu, maka perbuat olehmu dengan mereka itu barang sekehendak kamu. Macam-macam kehendak Allah Ta'ala. Yang memang yang hamba kata hai laut, tak boleh pun yang galak kata. Tapi yang betul-betul bukan hamba kata. Dan jika ada mereka itu hambaku, maka tinggal olehmu akan mereka itu. Lemah laut. Maka karena memang kenyataan memang kita mandupnya hamba Allah, bukan hamba laut. Banyak laut hana priuro dilaki Allah untuk disenang teman-teman. Bahkan karena kita dalam maksiat hana laut. Tapi karena kita bukan hamba laut, maka laut hana punya kuasa untuk menenggelamkan kita bila hana izin daripada nyamban kemurahan Allah. Artinya Allah nepreh kitanya untuk bertobat kepada Allah. Bila kitanya nada pukul salah pukul, salah rayu, tetap tobatnya nepreh dah Allah. Dan jika datang akan kamu pada malam aku, maka apabila jemu hambaku daripada berbuat maksiat, tak bosan untuk hamba lunnya kamu merasa bosan bakul maksiat. Dan datang ia akan pintuku, wadah kabosan bari pun maksiat, maka diberangkat dia sekitar pintu lun. Dan wadah ditotok pintu lun aku terima akan dia lun terima. Dan jika ia datang akan daku pada malam, aku terima akan dia. Atau pada siang aku terima akan dia. Maka tiada atas pintuku hajib, dinding yang mendindingkan, hana penghalang, hana pada. Dan tiada
orang menunggu pintu, maka manakala ia berkata, hai Tuhanku, aku mohonkan Engkau. Aku berkata, hai hambaku, telah aku berikan. Bawabnya tiada bawab, maka penjaga pintu. Jadi dia juga bahasa Arab, juga bahasa Melayu juga. Jadi pada hana bawab penjaga pintu, hana sih, hana tapam. Udah arti bawab, uke burung menunggu pintu. Ya tetap bukan jaga pintu. Jadi pada bab pintunya hana, sehingga bila ada kena tambang-tambang itu, so jaga pintu hana sih. Maka manakala kita hamba dakun ya Allah, lun lagi bakron ya Allah, maka langsung naso dia Allah. Kalun bi putra yang kata lagi. Langsung karena memang anak pun halang dan anak so jaga, anak so seleksi bab itu yang puji kata mampuan. Jadi pajan mentang kita yang ingin tambang Allah Taala berkajian berarti urung malam anak so jaga. Langsung merupakan. Ingat lagi. Sudah ada kan? Sudah ada kan? Ya Allah atau ya Rahman atau ya Rahim. Lebih baik daripada panjang-panjang. Yang lain latih saja. Ya Allah, latih putra yang perlu. Bukan kerja dengan dihimpit ekonomi atau dengan hijrah dari masalah atau dengan hijrah dari penyakit. Hingga ada pegang saya Allah, ya Allah, latih. Ya Allah, latih. Lanjutan daripada mengerti kita mengenai Allah, kita mengadu ke Allah dengan hati. Jadi dalam Al-Quran kan Qulidumullaha awidumur rahmana ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Qulillah, katakan oleh Allah, ya Allah, Awir Rahman atau ya Rahman, Awir Rahim atau ya Rahim, Awir Malik atau ya Malik. Dan mentang dari asma Allah, maka kita pakai untuk kita yang menyeru akan Allah. Dan Allah punya asmaul husna. Fad'uhu biha, pakai Allah dengan nama-nama Allah. Ya Rasul, ya Fattah, ya Karim. Karena begitu kitanya menyeru, langsung Allah disambut seruan kitanya dengan apa? Kalun beri putra yang ada lagi. Walaupun kangen salah tak lagi ngati. Man gebrinya anak gede kalian boleh jadi gebri langsung. Boleh jadi memang kalau awal gebri yang ada lagi atau sebelah kitanya dari para bahaya atau gebah tinggal di akhirat untuk gebri balasan jatuh. Putra yang lelaki masa yang juga. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadmu taubatun wa taibu minaz zambi kaman la zambala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula menyesal itu taubat. Dan orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa lagi. Benar rasa menyesal mentang latih. Dia taubat kau benar penyesalan latih ya Allah. Aku boleh ubat bila ya Allah menggunakan wati, menggunakan lisan untuk dia ubat kau. Penyesalan mentang. Yang kita yang sesali put dosa, put salah yang ada pun, yang kita yang kagak kira orang yang taubat, karena syarat utama dalam taubat benar penyesalan. Ni hana adalah nya ada pada laki ampun ubi itu. Betul kerupung ada laki ampun bala hana ampun. Nya hana ada sesali. Pada contoh orang dengan itu mengupat tiba-tiba kayatan dulu. Ayat semayang ini itu dah sambung dong. Wah semayang istighfar dia ubi istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bilang istighfar. Tapi rasa penyesalan dalam hati untuk
mut salah yang kali pun hana yang kaya guna dapat istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar katanya mendang boleh kepada istighfar lain. Karena hana betul-betul katanya tak boleh roh nilai daripada putus salah yang kali pun itu tak istighfar banget. Artinya dah sesali dia, bina cita-cita untuk daulah gitu. Baru lagi ampun Allah Ta'ala. Yang melati mendang hari jana ada pukul lah gitu. Tampung lah gitu. Jadi apapun buruk salah yang kita kerjakan, syarat utama taubat benar dan sesali. Artinya benar penyesalan dalam hati. Bapu boleh pada ingat dosa yang ada punya, sehingga kita yang betul-betul hanali keinginan untuk ulangi seumpama. Dan di sana kita yang kira orang yang taubat, siapa lagi orang yang haram dosa. Maka bila orang mati dalam keadaan ganyan kali taubat, mati dalam keadaan gelih daripada. Jadi permintaan biasa berapa dilihatkan 6 bulan lagi. Jadi mati kamu dalam taat malam Jumat, maka ini karena malam Jumat untuk belah daripada fitnah kubur. Bulan Ramadan karena orang yang mati pada Ramadan itu pun minana merdeka daripada neraka. Jadi budaya mohon yang lagi yang ingat lagi nanti mati dalam tangan. Tapi mati dalam masih, sebabnya dalam masih mati pada Ramadan. Ini lebih parah daripada mati dalam masih bahkan bulan Ramadan. Ini karena penghinaan terhadap bulan Ramadan. Dalam keadaan hanya dipuasa mati, dengan dia cuat ragu belum mati. Yang siksa ulungnya lebih parah daripada pencuri yang bulan Ramadan. Pakai karena penghinaan terhadap kemuliaan bulan Ramadan, pelecehan terhadap kemuliaan bulan Ramadan. Jadi sebagaimana pahala daripada katakan bagi orang yang mengukur kebaikan dalam bulan Ramadan, maka orang yang mengukur kesalahan di dalam bulan Ramadan juga dilipat ganda kesalahan. Artinya porsi yang itu diberi. Ya, nampak ni. Waqala ma min syai'in. Waqala sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in ahabbu ila Allah ta'ala min syabin taibin. Wa ma min syai'in abghadha ila Allah min syaikhin muqimin ala ma'asi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada sesuatu yang terlebih kasih kepada Allah daripada orang yang muda yang taubat dia. Orang muda betul taubat, padahal dengan mangan-mangan dia hukum dosa. Artinya pu yang kepada pu yang hukum hana ada efek batubuh karena adanya mentang muda. Tapi justru di sana ganyan mentang muda, wadanya ganyan ditaubat. Yang merupakan perkara yang paling mencintai oleh Allah. Artinya bilana pemuda yang mentang dalam keadaan muda ditim taubat kepada Allah, yang itu orang yang paling mencintai oleh Allah. Wa ma min syai'in abghadha ila Allah, dan hana sesuatu yang lebih benci kepada Allah, yang lebih murka kepada Allah daripada orang yang tuha yang mengekali atas maksiatnya. Umum katuha mentang cip gegang kaki bahu maksud. Artinya hana kita tobat. Ini orang tahu orang muda ya tobat lagi orang muda mentang muda kali ya kalau ya sebelum. Biarna orang katuha hana ke apa kau bulan Ramadan makin mengat nak ada dulu anak buka pula apa kan. Orang-orang kau kira, bukan apa itu aku kira, bodoh yang pada kata yang orang yang paling benci di Allah. Orang kata mandang bilang kaki bangkut, bermaksud. Artinya hana bikin sudro daripada bermaksud. Kamangan kalau kubur.
dahinan wa qala Nabi likulli syai'in hilah. Apa ada baca lagu yang itu bapak bukan boleh lalu itu ada meja nomor dengan yang sudah nada belum awaitan karena